Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Prolog Injil Yohanes mengajak kita sekalian untuk merenungkan akhir perjalanan kita di tahun ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tahun 2025 akan segera berlalu. Mungkin ada yang kita rencanakan tercapai, mungkin juga banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada sukacita, ada air mata, ada pencapaian, ada juga kegagalan. Tapi di penghujung tahun ini, Injil Yohanes mengajak kita menoleh bukan pada daftar prestasi atau penyesalan kita, melainkan pada satu fakta terbesar sepanjang masa. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, firman itu kekal, tetapi memilih masuk ke dalam waktu kita. Tahun 2025 bukanlah tahun yang sempurna. Dunia masih bergejolak. Hidup kita pun penuh ketidakpastian. Namun karena firman menjadi manusia, waktu kita termasuk tahun 2025 yang penuh luka dan harapan ini telah disentuh oleh kekekalan. Artinya, tidak ada detik pun di tahun ini yang terlewatkan dari kasih Allah. Bahkan saat kita merasa paling jauh, saat kita jatuh, Dia sudah lebih dulu mendekat. Firman itu adalah terang, tapi memilih bersinar di tengah kegelapan kita. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mungkin tahun ini ada banyak kegagalan, sakit penyakit, kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan, dosa, kelemahan, kekhawatiran masa depan. Tapi terang Kristus tidak pernah padam. Ia tidak menunggu sampai kita layak, baru kita datang. Ia datang justru ke dalam kegelapan kita, bahkan lahir di palungan yang kotor dan gelap. Firman itu penuh kasih karunia dan kebenaran, dan Ia memberikan kuasa kepada kita. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Maka di akhir tahun ini, jangan hitung berapa banyak kasih karunia yang kita hasilkan. Hitunglah berapa banyak kasih karunia yang sudah kita terima. Seringkali tanpa kita sadari, kita menerima begitu banyak rahmat kasih karunia itu. Nafas pagi ini, keluarga, komunitas, teman, kesempatan kedua, pekerjaan, pengampunan, harapan yang bangkit kembali. Semua itu bukan karena kita hebat, tapi karena Dia, Allah itu penuh kasih karunia. Firman itu diam di antara kita dan masih diam sampai hari ini. Kata diam di ayat
ke-14. Itu dalam bahasa Yunani eskenosen. Secara harafiah berarti mendirikan kemah di antara kita. Sama seperti kemah suci Israel di padang gurun, Yesus mendirikan kemahnya di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin berantakan. Tahun 2025 mungkin terasa seperti padang gurun, tetapi Dia, Allah itu, tetap berkemah di sini. Dalam doa-doa kita yang terbata-bata, dalam persekutuan yang sederhana, di dalam ekaristi, dalam wajah orang yang mengasihi kita, bahkan dalam kesendirian kita, Tuhan berkemah diam bersama kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya mengajak kita sekalian berdoa di akhir tahun ini. Tuhan Yesus, firman yang kekal yang telah menjadi manusia, terima kasih karena Engkau tidak hanya menciptakan tahun 2025, Engkau juga hidup di dalamnya bersama kami. Ampuni kami bila kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur, lebih sering takut daripada percaya bahwa terang-Mu tidak pernah padam. Di penghujung tahun ini, kami serahkan segala penyesalan, kegagalan, dan luka kami ke dalam tangan-Mu yang berlubang paku. Dan kami sambut tahun yang baru dengan satu keyakinan bahwa Engkau tetap firman yang mendirikan kemah di tengah-tengah kami, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menutup tahun 2025 dalam damai Kristus. Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita sejak mulanya hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.